Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Dan di sini juga hadir, alhamdulillah, Bapak Wafi Tio, juga Habib Abdullah, juga Ustaz Hasan Sajali dari Citayam, alhamdulillah kita hadir di sini sehingga kita semangat ya. Juga Neza pada kamera. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Kali ini kita akan mengambil tema pengaruh makanan terhadap perilaku manusia menurut Al-Quran. Demikian judul yang kami sampaikan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita buka kajian renungan kita pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Iwan dan Awad. Acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Almas di Magelang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Kita mulai acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran dengan tema pengaruh makanan terhadap perilaku manusia menurut Al-Quran. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Jarang dari kita kaum muslimin yang memperhatikan untuk menjaga makanan yang dimakan dan dikonsumsi. Bahkan sebagian besar dari kita tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang mereka makan. Mereka menganggap hal ini merupakan hal yang sepele. Padahal apa-apa yang mereka makan amat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memilih makanan yang mereka makan dari makanan-makanan yang halal dan thayyib, Allah juga memerintahkan para nabi dan rasulnya untuk melakukan hal yang sama. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana perintah yang Allah tujukan pada para rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang thayyib.
makanlah dari segala yang thayyib yang kami anugerahkan bagi kalian. Jangan sembarang makan. Jangan hanya mengikuti nafsu dan keinginan kalian, tapi pilih untuk kebersihan jiwa kalian, kelurusan perilaku kalian. Makanlah makanan yang thayyib yang kami anugerahkan bagi kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Apabila kalian hanya kepada Allah menyembah dan mengabdi. Ini perintah yang Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman. Begitu pula yang Allah tunjukkan pada para rasul. Dalam suratul Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal-amal saleh. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Karena Allah tahu bagaimana efek dari makanan terhadap tubuh, jiwa, dan perilaku manusia. Allah ingatkan para rasul sebagaimana mengingatkan orang yang beriman untuk memilih makanan-makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib akan mendorong seseorang untuk mencintai kebaikan, mencintai kebajikan, mencintai yang mulia, dan mengerjakannya. Sedangkan makanan-makanan yang khabith sebaliknya, justru membuat seseorang akhirnya sedikit demi sedikit mencintai hal-hal yang khabith, yang busuk dari ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu, ada satu pengalaman yang saya dengar langsung. Seorang laki-laki tadinya bersih hidupnya, hati-hati, tidak mendekati perbuatan yang keji, bahkan dia merasa jijik. Satu kali rupanya dia tertarik dengan tawaran untuk bekerja di satu perusahaan dengan gaji yang cukup besar. Tapi usaha dari perusahaan tersebut adalah usaha yang betul-betul tidak sejalan dengan ketentuan Allah dan syariatnya. Mendekati dan menyerempet perbuatan-perbuatan yang keji. Dari sisi materi dia mengalami peningkatan. Keluarganya pertama-tama senang. Subhanallah, berjalan waktu, yang tadinya dia jauh dari perbuatan keji, mulai dia merambah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang tadinya dia peduli terhadap istri anaknya, mulai dia mengabaikan istri dan anaknya. Ini true story. Begitu pula seorang yang berkiprah di medan dakwah. Satu hari diangkat menjadi wakil rakyat. Dia menjaga dirinya untuk tidak mendekati apa-apa yang diharamkan Allah. Tapi lingkungannya melakukan perbuatan tersebut. Karena dia tidak mau ikut bersama mereka, akhirnya dicuekin. Tidak diajak bicara, tidak diajak musyawarah. Dia merasa dirinya terpojok. Dia berjalan dalam kebenaran, tapi justru apa? Dia dikucilkan dan dijauhkan. Dia merasa bahwa ini apa? Ketidakadilan terhadap dirinya. Dia merasa dirinya stres. Akhirnya muncul perasaan apa? Seolah-olah karena sudah biasa orang mengerjakan, apa yang dilakukan oleh mereka itu merupakan hal yang bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mereka mengatakan, ini kesempatan buat kamu untuk berbuat kebaikan. Kalau kamu tidak punya uang, bagaimana kamu bisa berbuat kebaikan? Kamu terima sebagian, infakkan sebagian di jalan Allah. Bangun sekolah. Akhirnya dia menerima apa yang diterima teman-temannya. Disambut sebagai bahagian dari mereka. Menikmati bahasa-bahasa bulan madu. Atau dalam istilah mereka mengatakan Lailatul Qadar. Kami betul-betul mengalami malam Lailatul Qadar. Karena mereka merasa mulai pergi ke mama disambut orang, bisa menyumbang untuk masjid, untuk pendidikan, bahkan kiai sampai mencium tangannya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan merupakan kemuliaan, tapi tanpa disadari. Istrinya yang sopan, yang santun, menutupi auratnya dengan baik, tidak menggunakan make up,
ternyata tidak menarik dirinya lagi. Padahal dulu dia berhati-hati. Mulai pandangan mata tertuju pada wanita-wanita yang suka berkumpul di tempat remang-remang. Yang kalau di siang hari wajah mereka mengerikan. Tapi pada malam remang-remang rupanya ini membuat mereka apa? Membuat mereka menikmati keindahan. Ada getaran, ada panggilan, ada sembunyi-sembunyi. Sedangkan istrinya tidak lagi menarik perhatiannya. Subhanallah, dari orang yang tidak pernah mendekati perbuatan keji terjerumus ke sana. Akhirnya satu hari si istri mengeluh karena dirinya terkena penyakit kotor. Terkena penyakit kotor. Waktu berobat di rumah sakit, ternyata tertular dari suaminya yang melakukan hubungan-hubungan yang tidak senonoh. Sampai si istri akhirnya meminta untuk berpisah dari suaminya. Memalukan seorang wanita baik-baik terkena penyakit semacam ini. Kenapa semua ini terjadi? Karena mengkonsumsi makanan-makanan yang didapatkan dari usaha yang haram. Usaha yang khabith dan tidak thayyib. Ini pelajaran buat kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang yang beriman, memerintahkan para nabi dan rasul untuk memakan makanan yang thayyib, untuk menjaga kebersihan jiwa mereka, kemuliaannya dan kelurusannya. Dan ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Pada zaman dulu ketika kebanyakan masyarakat masih makan makanan tradisional, jarang dari mereka yang makan makanan siap saji, paling ketoprak, sate, ya. Atau katakan mereka makan makanan yang biasa dibuat oleh ibu mereka yang dijual di luar. Lontong sayur, lontong isi, combro, misro, kue dading, kue donat. Pada zaman dulu kita jumpai akhlak-akhlak orang tua kita baik-baik. Akhlak guru-guru juga baik-baik. Akhlak anak-anak terhadap gurunya penuh rasa hormat. Tapi semenjak mereka tidak lagi menjaga makanan mereka, mereka mulai makan makanan yang siap saji yang tidak jelas asal usulnya. Seandainya mereka yang disajikan yang mereka makan sapi atau ayam, lalu ada label halal, pernah nggak mereka bertanya, apakah sapi tersebut disembelih sesuai dengan aturan Islam? Begitu juga ayamnya. Jadi jangan hanya kita terpaku menyaksikan bahwa apa? Hewan-hewan yang kita makan bukan hewan yang diharamkan Allah. Tapi bertanya, apakah disebutkan nama Allah pada saat penyembelihan? Kalau tidak disebutkan nama Allah, maka makanan tersebut makanan yang khabith. Makanan yang tidak thayyib. Setelah Rasulullah mengatakan bahwasannya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana memerintahkan para Rasul untuk memakan makanan yang thayyib. Rasulullah menyebutkan orang yang menempuh perjalanan yang panjang hingga tubuhnya penuh dengan debu, demikian pula rambutnya. Lalu dia berdoa, memanggil nama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Memohon kepada Allah. Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan menerima doanya? Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari apa-apa yang diharamkan Allah. Kendaraannya pun yang ditumpangi didapatkan dari usaha yang diharamkan Allah. Ini gambaran orang yang berangkat ke tanah suci. Dari apa? Uang dari hasil korupsi, dari uang yang tidak benar. Dia berangkat ke tanah suci, berangkat menuju Arafah, ke Muna, melakukan mabit di Muzdalifah, melakukan tawaf ifadah sa'i. Jerih payahnya luar biasa. Bahkan dia membawa rekan-rekannya di bawah biayanya. Tapi ternyata semua didapatkan dari hasil yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana akan menerima doanya. Sedangkan makanannya yang diminum, bekalnya, kendaraannya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita semua. Oleh karena itu pada zaman ini, orang-orang tua bersungguh-sungguh untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik, bahkan disekolahkan di sekolah agama, di pesantren. Tapi sayang, mereka lupa untuk memberikan makanan dan bekal yang halal buat anak-anak mereka. Tidak menjaga apa yang dimakan oleh mereka, akhirnya akibatnya
pendidikan-pendidikan hanya bersifat maklumat, informasi, wacana yang tidak menyatu dengan hati. Sedangkan perilakunya tumbuh dari makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita semua kepada apa? Kepada kakek dan nenek kita sewaktu di surga. Mengingatkan kita akan dosa pertama yang dilakukan manusia. Dosa pertama yang dilakukan manusia bukan apa? Bukan minum minuman keras, bukan berjudi, bukan membunuh, bukan juga menyembah berhala. Tapi dosa yang pertama kali dilakukan manusia sebagai pelanggaran atas larangan Allah, memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan, berdiamlah engkau wahai Adam dan pasanganmu, istrimu di surga. Fakula minha wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian berdua makan dengan penuh kesenangan, kenikmatan apa saja yang terdapat di surga, semua tersedia bagi kalian. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini. Ini pohon, buahnya dilarang untuk kamu makan. Kalau kamu lakukan, kamu akan terjerumus dalam golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Artinya makanan yang haram akan menjerumuskan orang dalam perbuatan zalim. Menzalimi dirinya, menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, menzalimi masyarakatnya. Akibat dari apa? Makanan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya syaitan berhasil menggelincirkan mereka berdua dari tempat yang mulia. Akhirnya mengeluarkan mereka dari tempat di mana Allah memuliakan diri mereka. Disebabkan karena apa? Karena makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa orang-orang dulu lebih gampang mendidik anak mereka? Karena mereka memberikan makanan yang halal dan thayyib buat anak-anak mereka, sedangkan kita tidak menjaga anak-anak kita untuk tidak mengkonsumsi, memakan kecuali yang jelas-jelasan halal dan thayyib. Yang mengherankan, kita ini tidak berhati-hati dalam menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sampai-sampai apa yang disajikan oleh orang-orang di luar Islam, kita juga dengan mudah makan dari makanan yang disediakan oleh mereka tanpa kehati-hatian. Kalau kita yang beriman tidak menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi orang di luar Islam, masa kita akan percayakan agama kita, iman kita, kesehatan kita pada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka tahu rahasia kita. Apabila kita mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini akan menimbulkan kerusakan bagi kita. Dan di negara kita juga kita perhatikan bahwa negara kita kurang betul-betul menjaga, mengawasi, dan mengontrol makanan yang dikonsumsi untuk rakyat. Di mana hak-hak mayoritas umat Islam tidak dijaga dan dilindungi. Di Singapura, umat Islam minoritas, tapi hak mereka dijaga. Oleh karena itu, kalau seorang Muslim akan makan di satu restoran, dia bertanya, apakah tempat ini halal atau tidak? Kalau tidak halal, dia akan mengatakan tidak halal. Kita di Singapura, di airport, suatu akan pulang ke Indonesia, kita berkeliling mencari makanan yang halal. Bertanya ke satu restoran yang menjual ayam mata sapi dengan roti. Apakah ini halal? Dia mengatakan tidak, karena menggunakan lemak babi. Pindah lagi yang sebelahnya mengatakan no. Akhirnya satu kali mereka menunjuk tempat itu yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Sampai satu waktu ada seorang Muslim duduk di restoran bersama temannya. Restoran tersebut merupakan restoran yang tidak halal. Diambil gambarnya, kemudian dilaporkan. Restoran tersebut terkena peringatan, padahal ini orang tidak makan. Di Malaysia pun demikian. Seorang ibu-ibu datang ke toko tas.
Dia minta untuk ditunjukkan beberapa tas. Ketika sampai satu tas, si pedagang mengatakan tasnya dibuat dari babi. Kalau kami tunjukkan pada Anda, maka kami akan dikenakan hukuman. Jadi kami tidak akan perlihatkan, dibuat dari babi. Dari apa yang diharamkan Allah. Tapi di negeri kita, apa yang menjamin bahwa makanan yang kita konsumsi, obat yang kita konsumsi halal? Sebagai contoh, Enzyplex bertahun-tahun beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya terbukti ternyata dia mengandung apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mengandung unsur babi. Enzyplex itu dibuat dari hati. Pada saat diketahui bahwa Enzyplex merupakan obat yang mengandung barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, langsung dihentikan. Tapi bagaimana sanksi terhadap perusahaan tersebut yang menjual obat ini tanpa sama sekali memberitahukan kandungannya? Lalu bagaimana sikap pemerintah? Mengenakan hukuman? Tidak sama sekali. Karena apa? Karena kehormatan kaum muslimin di negeri kita ini kehormatan yang tidak terlindungi. Kehormatan wanita tunasusila lebih dihormati, lebih dijaga daripada kehormatan apa? Orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita perlu bertanya apa sebabnya? Sebabnya kembali kepada kita yang tidak menghormati diri kita, menghormati agama kita. Bagaimana kita berharap dari orang lain untuk menghormati apa? Agama kita. Kita tidak menjaga makanan kita dengan baik. Kita lupa bahwasannya makanan berhubungan erat dengan perilaku manusia. Oleh karena itu dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tipu daya syaitan ketika membujuk kakek dan nenek kita untuk memakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dengan bujukannya memiliki tujuan. Bukan hanya sekedar agar kakek dan nenek kita melakukan pelanggaran, tapi di balik pelanggaran tersebut tujuannya untuk menyingkap aurat mereka, merusak martabat dan kehormatan mereka. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam suratul A'raf ayat 20, "Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihim." Syaitan mendatangi Adam dengan bisikan-bisikannya agar memakan buah tersebut dengan tujuan untuk menyingkap apa yang tertutup dari aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lalu dia berkata bahwa Tuhan tidak melarang kalian untuk memakan buah ini, melainkan agar kalian tidak menjadi dua malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Jadi mengingatkan mereka bahwasannya Tuhan melarang kalian makan buah ini supaya kalian tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal. Padahal kita lihat malaikat Allah perintahkan untuk sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Untuk menunjukkan kemuliaannya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di surga. Selagi mereka taat pada Allah, mereka tidak akan meninggalkannya. Tapi dengan melanggar larangan Allah, mereka akan terjerumus dalam kezaliman. Adam dan Hawa lupa. Dan kita menduga bahwa ini bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, mungkin dalam waktu yang lama. Syaitan mondar-mandir dengan bisikannya merayu, menggoda, membujuk kakek dan nenek kita. Kemudian wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan bersumpah di hadapan keduanya bahwa saya ini berniat baik, bermaksud baik memberikan nasihat kepada kalian. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu kedua-duanya mencicipi buah tersebut, langsung aurat mereka yang buruk yang tertutup tersingkap di hadapan mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga.
Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian Allah memanggil mereka, bukankah aku telah wanti-wanti melarang kalian dari buah tersebut? Dan saya mengatakan pada kalian bahwa syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Akibat dari pelanggaran mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Dengan penuh penyesalan kedua-duanya berkata apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami karena melupakan peringatan-Mu. Kami mengikuti syaitan yang jelas-jelas merupakan musuh kami. Kalau Kamu tidak mengampuni dosa kami, tidak melimpahkan rahmat-Mu atas kami, niscaya kami akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Dari pelajaran ini Allah berikan petunjuk pada Adam, pada anak keturunannya, bahwa melanggar larangan Allah bukan membawa kesenangan, kebahagiaan atau kemuliaan, malah membawa penderitaan. Jadi kita lihat bahwa dosa pertama yang dilakukan manusia adalah mengkonsumsi apa yang dilarang oleh Allah, yang berakibat akhirnya mereka terjerumus dalam kezaliman. Nah, kita umat Islam di negeri kita ini tidak berhati-hati dalam menjaga makanan-makanan yang kita konsumsi hingga berpengaruh terhadap jiwa kita dan perilaku kita. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah, dalam suratul Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hubungan antara makanan yang dimakan oleh seseorang dengan perilakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi nasihat yang ditujukan dari Allah, pencipta alam semesta, pencipta umat manusia kepada manusia hamba-hambanya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang terdapat di bumi, dari yang halal, yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah. Thayyibah juga dari makanan yang thayyib. Halal artinya yang terlepas dari ikatan yang diharamkan Allah. Halal terbagi dua, ada halal li dzatihi, contohnya sapi, kambing, burung, ikan, itu merupakan makanan yang halal pada zatnya. Tapi terkadang secara dzati dilihat dari zatnya halal, tapi disebabkan sebab yang lain menjadi haram. Contohnya, kambing, sapi yang halal disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau didapatkan dari usaha yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanan yang kita makan halal secara dzati, tapi haram li ghairihi. Contoh yang lain, buah-buahan seperti anggur dan korma. Merupakan buah-buahan yang halal. Tapi kalau kita dapatkan dari usaha yang haram, maka yang kita makan merupakan makanan yang haram, yang tidak thayyib. Begitu juga kalau kita mensuplai anggur dan korma untuk perusahaan minuman keras. Walaupun anggur halal, korma halal, juga perdagangan halal, tapi karena kita berdagang, ya, mensuplai barang yang halal ini kepada perusahaan minuman keras ya, untuk menghasilkan khamar, maka yang kita dapatkan merupakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, baik secara dzati ya, maupun apa? Kembali kepada usaha untuk mendapatkannya. Kemudian thayyibah, di samping halal, Allah juga perintahkan kita untuk membakar makanan yang thayyib. Arti thayyib ini sebetulnya amat indah. Karena makanan yang thayyib juga akan berpengaruh pada jiwa kita. Akan membuat kita menjadi jiwa yang thayyib, yang baik, yang mulia, dan mencintai kemuliaan. Tapi sebaliknya memakan yang khabith ini akan membuat jiwa kita condong pada yang khabith, akhirnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji.
Allah berfirman dalam suratul Maidah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakan tidak sama antara yang baik, yang thayyib dengan yang khabith, yang busuk. Walaupun kamu tergiur melihat jumlah yang khabith begitu banyak, sedangkan yang thayyib sedikit. Yang thayyib hanya 3-4 juta rupiah, sedangkan yang khabith 100 juta atau 1 miliar. Tidak sama di mata Allah, walaupun yang khabith jumlahnya besar. Kamu infakkan 1 juta, ya, dari pendapatan kamu 3 juta, diterima, dihargai Allah, asal dia berasal dari yang halal. Tapi kamu infakkan 1 miliar dari yang diharamkan Allah, Allah tidak akan terima infak kamu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Begitu juga pada saat kita konsumsi yang halal, beda dengan yang haram. Mengkonsumsi yang thayyib beda dengan mengkonsumsi yang khabith. Setelah itu, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang yang berakal, agar kalian beruntung dan sukses. Agar kalian selamat. Jadi wahai umat manusia, makanlah dari segala yang halal dan thayyib. Apakah setiap yang halal itu thayyib? Tidak selamanya yang halal itu thayyib. Maksudnya apa? Contohnya, seorang katakan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan buah durian. Berhadapan dengan makanan-makanan yang katakan penuh dengan lemak. Memang makanannya nikmat dan baik. Tapi dia punya apa? Punya kelemahan, ada gangguan pada jantungnya. Ada diabetes yang tinggi. Walaupun makanan ini halal, didapatkan dari usaha yang halal, kalau dia mengkonsumsi akan menambahkan penyakitnya, akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya, maka makanan halal tersebut makanan yang tidak thayyib buat dirinya. Mungkin thayyib buat orang lain, tapi tidak thayyib buat dirinya. Jadi Allah ingatkan agar kita memilih makanan bukan hanya yang halal, tapi yang thayyib. Itu ketika ditujukan pada umat manusia. Tapi kalau untuk orang yang beriman, Allah tidak sebutkan lagi yang halal, karena yang halal terjamin. Tidak mungkin orang yang beriman makan yang haram. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa yang thayyib. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Jadi terhadap orang yang beriman, Allah tidak perlu menyebutkan makan makanan yang halal, tapi memerintahkan mereka memilih makanan yang thayyib. Yang menyehatkan, ya. Yang baik buat apa? Buat pertumbuhan tubuh mereka, jiwa mereka. Oleh karena itu, kita jumpai saat ini mungkin banyak makanan-makanan yang masuk dalam kategori yang halal, tapi tidak thayyib buat kita maupun anak-anak kita. Bagaimana kita berharap anak kita tumbuh dengan sehat, diri kita juga dalam keadaan baik, kalau kita tidak menjaga makanan-makanan yang kita makan. Apalagi dengan menggunakan bahan pengawet pada saat ini, pewarna, ya. Kemudian kita jumpai juga mengandung lemak yang jenuh. Ini makan-makan yang tidak thayyib seandainya halal. Apalagi kalau hewan-hewan tersebut tidak disembelih dengan apa? Dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Sebagaimana kakek kita terpengaruh oleh bujuk rayu dan langkah syaitan, terjerumus ke dalam kehidupan dunia, tersingkap aurat mereka, ini merupakan trik yang lama digunakan sampai saat ini oleh syaitan. Lalu Allah jelaskan tujuan dan target syaitan. Kalau targetnya pada kakek nenek kita untuk membuat aurat mereka tersingkap, kalau pada kita apa? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya tujuan syaitan, ya, dari langkah-langkah ini, ya, untuk menjerumuskan kalian melakukan perbuatan yang amat-amat buruk. Kalau tadinya kalian cinta yang baik, begitu mulai mengkonsumsi barang-barang yang haram, mulai kalian mencintai hal-hal yang buruk. Wal fahsya, secara khusus perbuatan yang keji. Begitu hati kita, ya, tumbuh dari makanan-makanan yang buruk, maka perilaku kita juga akan menuju ke sana. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
dan menjerumuskan kalian untuk berdusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa dasar pengetahuan. Oleh karena itu banyak ulama kita, kiai kita, ustadz kita rusak yang tadinya baik-baik semenjak mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan Allah. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, menjaga makan mereka, niscaya Allah akan muliakan mereka. Tapi sedikit orang yang bertahan di hadapan tawaran apa? Tawaran harta, kedudukan. Dengan harta banyak hal dapat dilakukan menurut mereka. Bisa pesiar berkeliling, bisa menikahi wanita yang mereka sukai, bisa juga membahagiakan anak mereka, menyekolahkan mereka di luar. Itu merupakan impian-impian yang dijanjikan oleh syaitan. Mereka lupa bahwa dia sebagai seorang mukmin, seorang khalifah terikat dengan kontrak bersama Allah yang akan mempengaruhi nasibnya. Oleh karena itu orang yang tidak menjaga makanannya tidak akan dapat betul-betul menjaga kebersihan jiwanya. Jadi innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi kalau seandainya sebagian wakil rakyat kita rusak, pejabat kita rusak, ustadz kita rusak, kiai kita rusak, sampai mulutnya mencong dalam berbicara dan dia merasa lurus. Mulutnya mengucapkan hal-hal yang memalukan dan dia tidak merasa malu karena pengaruh dari makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu apabila kita ingin menjaga kebersihan jiwa kita, anak-anak kita, jaga makanan-makanan yang mereka makan, demikian pula minumannya. Sekarang orang dengan pola dan gaya hidup yang kita saksikan di luar, apalagi serba online, tinggal pesan, langsung diantarkan. Apalagi mereka menikmati juga tes-tes tertentu, mereka nggak berpikir lagi soal halal haram. Kalau orang tuanya ingatkan, abah ini terlalu apa? Terlalu berlebih-lebihan. Jadi mereka menganggap kita berlebih-lebihan. Yang heran, di luar negeri, kita akan jumpai peringatan-peringatan. Tanyakan pada pasien Anda, mau tidak menggunakan obat ini? Karena obat ini ya secara agama ya merupakan hal yang dilarang untuk sebagian pemeluk agama. Kalau orang beli Lovinok, pengencer darah, itu ada keterangan seperti itu. Kita bertanya, ini peringatan sebetulnya untuk siapa? Apa untuk orang Islam? Bukan. Untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya, mereka betul-betul menjaga apa-apa yang mereka gunakan, baik itu suntikan maupun makanan, harus masuk dalam kategori kosher, artinya halal. Oleh karena itu orang Yahudi kalau mereka naik pesawat, sebelum orang lain diberikan makanan, pramugari akan datang ke hadapannya membawa makanan, ikan atau ayam dalam keadaan terbungkus dengan label kosher. Ini yang bicara pramugara. Menceritakan bagaimana kalau mereka di pesawat ada orang Yahudi, jauh-jauh hari orang Yahudi sudah pesan makanan yang sesuai dengan apa? Sampai Saudi Airlines pun menyediakan makan buat mereka. Jadi sampai di pesawat, sebelum orang lain diberikan makanan, pramugara atau pramugari menghadirkan makanan yang tertulis label kosher. Masih disegel. Lalu digunting di hadapannya, kemudian dihangatkan, setelah itu diantarkan kembali. Jumlah mereka sedikit, tapi mereka menjaga berhati-hati. Oleh karena itu babi diharamkan untuk umat Yahudi. Babi diharamkan untuk mereka. Mereka tidak akan makan babi. Mereka hanya akan makan makanan yang berasal dari mana? Dari orang yang seagama dengan mereka. Kalau kita beranggapan seolah-olah apa? Hal yang biasa. Yang penting kambing, sapi, ayam. Adapun pemotongan bukan merupakan hal yang penting. Ini kesalahan yang amat fatal. Nah kalau kita kembali kepada cara pemotongan dengan menyebutkan nama Allah, ini bukan hal yang dibahas dalam hadis, ya, tapi hal yang ditegaskan dalam Al-Quran. Tapi sayang ulama-ulama kita, fuqaha-fuqaha kita ini terlalu menyepelekan karena kembali kepada riwayat, bukan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul An'am. Ayat 118. Ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih
in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa-apa yang telah disebutkan nama Allah padanya, kalau kalian mengaku beriman pada ayat-ayat Allah. Ini perintah dikaitkan dengan iman. Tidak hanya sampai di sana, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaih. Apa yang menghalangi kalian? Apa sebabnya kalian tidak mau makan dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal Allah telah merincikan atas kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali dalam keadaan terdesak. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal Allah telah merincikan bagi kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali dalam keadaan terdesak. Di antara yang diharamkan itu apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Sesungguhnya kebanyakan orang ini berupaya untuk menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka tanpa dasar ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadi. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa orang yang melampaui batas. Lalu sebelum Allah Subhanahu wa taala melanjutkan larangan untuk memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada saat penyembelihannya, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan dosa-dosa yang nampak dan tersembunyi. Wa dharu dhahiral itsmi wa batinah. Jauhkan, tinggalkan dosa-dosa yang nampak atau yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka akan dihukum oleh Allah sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Allah menyebutkan larangan ini, perintah ini untuk menjauhkan dosa-dosa yang nyata dan tersembunyi di tengah-tengah pembicaraan untuk memerintahkan kita memakan makanan yang disebutkan nama Allah dan melarang kita untuk memakan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Karena apa? Karena pengaruh dari makanan yang tidak dihubungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah pengaruh yang negatif dalam diri kita. Begitu makanan yang Allah sajikan untuk kita, ciptakan untuk kita, kita tidak menyebutkan nama Allah, maka dia terputus dari Allah. Masuk ke dalam tubuh kita, tidak berhubungan dengan Allah. Tidak berhubungan dengan rahmat dan keberkahannya. Akhirnya bukan rahmat yang datang, malah menimbulkan kerusakan dan penyakit dalam diri kita. Karena semua sistem pada tubuh kita dikendalikan oleh Allah. Di saat barang-barang asing masuk, apa yang akan terjadi? Lalu selanjutnya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan sekali-kali kalian memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wa innahu la fisq. Sungguh ini merupakan makanan yang fasik. Maksudnya apa? Menjerumuskan dalam kefasikan. Sungguh ini betul-betul merupakan makanan yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun manusia, mereka membisik-bisikkan, mengirimkan wahyunya ke dalam hati kalian untuk mendebat kalian. Gak apa-apa, yang penting kan makanannya halal. Kita makan, sebutkan nama Allah pada saat makan cukup. Jangan ekstrim dan berlebih-lebih. Ini hanya sebatas kata-kata, apa sih artinya kata-kata? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan, mereka mengirimkan wahyu mereka kepada siapa? Kepada wali-wali mereka. Terkadang walinya ulama, makiai yang diperalat oleh mereka untuk membantah, mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Ini firman Allah. Kalau kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong, ini merupakan hal yang ekstrim. Ini Allah berbicara. Dari mulai perintah makan dari apa yang disebutkan nama Allah, lalu Allah bertanya-tanya, kenapa enggan kita untuk makan dari apa yang
disebutkan nama Allah sampai kepada larangan untuk memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Karena ini menimbulkan dampak negatif dalam diri kita. Setelah itu Allah lanjutkan, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama? Orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan. Kami anugerahkan baginya cahaya penerangan hingga dia berjalan di muka bumi di bawah penerangan petunjuk Allah. Sama enggak orang seperti ini? Sama dengan mereka yang mati hidup dalam kegelapan. Demikianlah kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir amal-amal mereka yang buruk di mata mereka menjadi indah. Tapi bagi orang yang beriman yang telah menikmati cahaya penerangan Allah, mana mungkin mereka akan menikmati apa-apa yang bisa merusak iman mereka. Setelah itu, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Demikianlah kami biarkan sebagai konsekuensi logis dari apa? Kebebasan berbuat, memilih. Maka kami biarkan di setiap kota, setiap kampung ada pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang mengerjakan dan menganjurkan terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Liyamkuru fiha, biar mereka melakukan makar-makar mereka. Tapi makar-makar ini bukan terjadi tanpa izin Allah, terjadi atas izin Allah karena konsekuensi logis dari kebebasan manusia dalam pilihan, kehendak maupun perbuatan mereka. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari makar-makar mereka. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan mereka tidak melakukan makar mereka kecuali kembali semuanya kepada diri mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menunjukkan betul-betul kekuasaannya, agar membuka mata manusia untuk memperlihatkan betul-betul yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, agar umat Islam di negeri kita tidak terpedaya, tertipu oleh tipu daya syaitan. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Anawan, renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema pengaruh makanan terhadap perilaku manusia menurut Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Yusuf Subangkit, Fahri, Anis Mualim, mohon pamit, juga Neza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.